Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Burdatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasal 2 bait 28. Dan ini akhirul abyad minal fasl tsani. Akhir bait-bait burda dari pasal kedua. ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أسمي ولا تزودت dan aku tidak mempersiapkan qablal mauti sebelum datangnya kematian nafilatan, satu ibadah sunnah, walam usalli dan aku tidak sholat siwa fardin kecuali yang fardu saja, walam asumi begitu juga puasa, saya tidak puasa kecuali bulan Ramadan. Tapi paham saya ini, orang itu kalau baik banyak sholat sunnah tapi tidak merasa sholat sunnah. Banyak ibadah sunnah tapi tidak merasa ibadah. Banyak puasa sunnah tapi nggak dirasa. Paham saya Imam Busiri itu seperti itu. Bukan berarti nanti dipakai dalil. Lihat nih, Imam Busiri nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah ibadah nafilah, nggak pernah puasa sunnah. Jangan ngaco. Bukan seperti itu. Saya saja masih mendapati ba'du masyayikhin al-kiram yang amalan selain fardu, amalan sunnahnya luar biasa, tapi nggak merasa. Bukan pura-pura tidak terasa loh, memang tidak terasa sama sekali. Malah saya dengar dari ba'du talamidhi Maulana Al-Habr Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Sebentar, siapa itu yang cerita ke saya? Ami Bagir atau Allah umrah. Ami Bagir Muradawi dan talamidhi Imam Al-Habr. Itu beliau ngalami waktu Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih sering ngomong sendiri gitu. Kurang lebihnya seperti inilah. Ashabi qad balaghu wa nalul maratib ar-rafi'ah. Kadang ngomongnya ashabi qad balaghu wa nalul maqamat wa ana lam af'al syai'an. Saat beliau mengenang sahabat-sahabat karibnya, teman-temannya yang sama-sama belajar di Ribat Tarim, di Sayyidil Habib Al-Allamah Abdullah bin Umar Syafiri dan masyayikh Ribat yang lain. Dan teman-temannya Imam Al-Habr itu jadi alama-alama itu. Kalau Anda ingin tahu teman-temannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih yang sezaman ya, itu saya baca di Tajul A'ras. Habib Ali bin Husain menyebutkan itu. Ulama-ulama yang sezaman dengan beliau belajar di Hadramut yang pada jadi orang-orang besar itu. Banyak ya. Jadi Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih itu dari hati itu, bukan suaranya saja. Merasanya teman-temannya udah pada jadi ulama, ilmunya udah nyebar. Padahal wahuwa minhum. Kalau saya tidak berkelebihan mengatakan wahuwa min afdalihim, saya muridnya ya bolehlah ngomong gitu. Padahal beliau ya seperti itu, tapi nggak ada rasa itu. Ma yash'ur fi nafsihi annahu 'azim, itu nggak ada. Tidak ada rasa di dalam hatinya, saya berhasil, saya orang besar, saya punya anak-anak, itu nggak ada. Kalau kita kan latihan supaya hati tidak sering mengucapkan anak. Jangan sampai kayak Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Salah satu penyakit hati itu ananiyah, serba ana. Saya bisa, saya sudah, saya. Itu penyakitnya Fir'aun. Maradun Fir'auniyun. Suatu penyakit yang bangsa Fir'aun. Merasa bisa, merasa saya sudah sukses, saya.
Oh, dalilnya pintar orang-orang begitu itu. Biasanya mereka berdalil pakai apa? Tahaddusan bin ni'mah. Iya. Lancar itu kalau ngomong tahaddusan bin ni'mah. Saya tidak anti, silahkan. Orang mau tahaddusan bin ni'mah, fadhal. Mau yatabajjah, fadhal. Dengan catatan Anda sampai ke makom itu. Taunya bagaimana? Loh, orang yang asli tahaddusan bin ni'mah itu hatinya kosong. Gak ada ananya. Betul-betul imtithalan di amrillah. Saya cerita karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Semisal Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu sampai ngarang kitab untuk cerita anak-anak. Ya gak apa-apa kalau itu sih. Apa nama kitabnya itu? Syekhuna Abu Yahya kalau zaman saya dulu itu. Kalau kemana-mana sering bawa itu. Kalau lagi ke tempat saya kan dulu di tempat ajengan Abu Hamid. Kalau Buya di pondok beliau di Mencut. Sering kalau datang bawa kitab itu. Apa nama kitab? Lataiful Minan. Lataiful Minani wal Akhlaq oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu isinya anak-anak semua itu. Mimma manallahu tabaraka wa ta'ala bihi alayya. Allah Ta'ala memberi nikmat kepadaku. Syiddatu qurbi bi Rasulillah. Ini kurang lebih lah ya. Apa maqal. Saya enggak hafal lafadznya. Selesai. Wa mimma manallahu tabaraka wa ta'ala bihi alayya. Allah memberi nikmat kepadaku. Saya bisa mukasyafah. Wa mimma manallahu tabaraka wa ta'ala bihi alayya. Isinya gitu terus sampai habis. Betul-betul tahaddusan bin ni'mah. Boleh. Sebab kita beriman dan berkeyakinan bahwa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani imamun, alimun, amilun, shafin, mukhlisun. Sudah kelasnya sudah kelas ikhlas. Enggak apa-apa. Adapun kelas kita jangan aneh-aneh lah. Kita ikuti nih. Imam Busiri itu kalau beliau kayak Imam Sya'rani kita percaya. Tapi beliau seperti ini. Ini pas buat kita ikuti. Sesuai dengan syakilatuna. Wa kullun ya'amalu ala syakilatihi. Buat kita nih. Wala tazawwadtu qabla al-mauti nafilatan. Walam usalli siwa fardhin walam asumi. Kita mengajar tapi tidak merasa mengajar. Kita berceramah tidak merasa berceramah. Mengarang tidak merasa mempunyai karangan. Ini sulit loh. Sebab nanti si aku nih, si Ananiyah bakal ngebantah. Wah, ente punya karangan kok. Ente ceramah kok. Kamu punya murid kok. Nah itu kita harus perang itu. Kalau Imam Busiri dan orang-orang seperti beliau itu mengajarkan ini. Dan hati beliau seperti ini. Berarti kita bisa. Kita bisa. Bukan mustahil, bisa. Nah, cara yang paling gampang ya pakai la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi la muallima illallah. Tidak ada hakikatnya yang mengajar illallah. Buktinya apa? Kadang kita nasihat panjang betul supaya si pendengar ini menjadi orang istiqomah sholat, nggak tembus, nggak berhasil. Kadang kita ngomongnya sebentar, al-ladzi si tarikus sholat melihat kita sholat, melihat sholat kita benar, akhirnya berubah jadi musalli. Nah, artinya apa? Al-hadi huwallah. Yang merubah orang dari tarikus sholat menjadi pelaku sholat, Allah. Yang merubah orang dari tidak suka ibadah menjadi ahli ibadah, Allah. Nggak ada hubungannya dengan kalamuna wa ta'limuna wa khutbatuna, nggak ada hubungan. Kenapa kita ngajar? Imtithalan bi amrillah. Meskipun kita tahu nggak ada gunanya kita ngomong ini. Kalau Allah tidak memberikan hidayah nggak ada gunanya. Tapi tetap kita nu'allim wa nansah wa nakhtub wa nu'allif imtithalan bi amrillah. Kita tetap mengajar karena melaksanakan perintah Allah. Sambil di hati itu tetap Allahumma hdina fi man hadait. Ihdina itu artinya ya Allah berilah petunjuk kami
Kami siapa? Al-muta'allim wal mu'allim. Al-abu wal ummu wal auladu wal banat. Semua itu. Tuh Sayyid Sanusi saya baca fi ba'di mu'allafatih. Saat kita membaca Allahumma hdina, itu di hati kita diniatkan. Ya Allah, berilah kami hidayat. Saya, anak, istri, keluarga, santri, wal ummah. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait. Ya Allah, berilah saya, nanya itu loh, saya, anak, istri, keluarga, santri, wal ummah al-islamiyah afiyah. Terus ila akhiri du'ail qunut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita ijabah fi jami' da'awatina wa fi jami'i maqasidina. Amin. Allahumma amin. Bijahi Sayyidina Muhammad Tahal Amin. Wa sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.